pipa gading yang asli itu selalu berserat. Kali ini saya akan membagikan tips atau pengetahuan tentang bagaimana mengenali pipa rokok dengan bahan gading gajah, antara yang asli sama yang imitasi ya, karena ya dengan nilai atau harga sebuah pipa gading yang begitu fantastis, sehingga wajar jika kemudian banyak keluar versi imitasinya. Oke teman-teman, simak terus videonya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman pecinta pipa rokok gading yang masih belum punya pengalaman tentang bagaimana cara mengenali antara yang asli sama yang imitasi. Pipa gading itu kalau yang imitasi itu terbuat dari resin atau fiber. Dan ciri dari pipa gading itu yang asli ya, pipa gading yang asli itu selalu berserat seperti ini. Oke, kalau fiber, kalau resin, kalau imitasi, apakah bisa berserat? Bisa. Cuman serat yang bikinan, yang versi fiber atau versi resin, itu seratnya tidak nyambung, akan selalu putus, tidak beraturan. Jadi meskipun ada serat yang kembali seperti ini pun, itu juga akan putus di tengah ataupun tidak beraturan. Itu versi yang imitasi dari seratnya. Oke, kemudian lihat di penampang lintangnya ini. Kalau perlu teman-teman bisa menggunakan alat bantu berupa kaca pembesar besar. Nah seperti ini, berupa kaca pembesar seperti ini untuk melihat serat yang ada di penampang lintangnya ini. Jadi kalau kondisi baru kadang-kadang ini tidak begitu nampak oleh mata telanjang, jadi diperlukan alat bantu lensa seperti ini. Kita lihat, nah pada penampang lintangnya ini itu ada ujung-ujung serat ini yang berbentuk membuat pola. Kalau di teman-teman pecinta gading, mereka menyebutnya serat kloso, serat tikar, jadi seperti anyaman tikar. Jadi seperti anyaman tikar seperti itu, yang gimana ya? Nah seperti inilah anyaman tikar, ataupun seperti ini, bentuk pola benang pada kain. Jika diperhatikan dengan kaca pembesar juga akan nampak sama. Oke, yang pertama serat lurusnya, terus kemudian di penampang lintangnya ini, ujung seratnya ini yang perlu diperhatikan. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, gading itu semacam tulang. Jadi kalau
itu bila dibakar aromanya bukan aroma resin, aromanya seperti aroma tulang yang terbakar, atau seperti kuku yang terbakar, atau seperti tanduk yang terbakar, semacam itu. Itu berarti ciri yang ketiga. Tentang serat ini, kadang-kadang itu ada satu pipa rokok dengan bahan sirip ikan hiu, itu juga berserat, cuman beda jenisnya, berat jenisnya itu beda. Gading akan lebih berat, beda jenis antara gading atau sirip ikan hiu. Itu juga lebih berat gading sama resin atau fiber. Itu yang perlu teman-teman cermati. Oke, berarti sudah ada satu serat lurusnya ini, serat melintangnya seperti ini. Yang kedua, aroma jika dibakar sedikit serpiannya itu yang ketiga. Terus berat jenis itu yang keempat. Nah, yang kelima itu, nah ini yang sangat bagus untuk membedakan antara yang berbahan sirip hiu atau yang berbahan gading. Jika gading ini kena air, ini pipanya ini kena air, ada kesan agak lengket di jari, seperti itu. Sedangkan yang dari fiber, dari resin ataupun sirip hiu tidak ada kesan agak lengket di jari. Nah, itu yang beberapa tadi. Terus, oke, ada istilah tiada gading yang tak tetap. Nah, berdasar pengalaman lapangan, ternyata banyak gading yang tidak tetap. Banyak faktor yang mempengaruhi gading tetap. Dari faktor usia, memang bisa sudah terlalu lama dipakai sehingga timbul retak, bisa jatuh ataupun apa kecelakaan dalam penggunaan bisa. Terus lagi, gading kalau tidak ada retak itu justru harganya akan semakin fantastis. Dan kebanyakan gading yang tanpa retak itu adalah gading dari gajah betina. Di kalangan pecinta gading itu disebut dengan istilah cale. Gading gajah betina itu memang lebih padat, strukturnya lebih padat, seratnya lebih rapat. Jadi jika digosok dia akan semakin mengkilap. Beda dengan gading gajah jantan. Itu faktor ini aja. Gading gajah betina itu pertumbuhannya sangat lambat. Beda dengan gading gajah jantan. Makanya itu yang membuat struktur gading gajah betina itu lebih keras. Jadi seperti itu saudara-saudara untuk membedakannya. Oh ya, satu lagi, gading ini bukan terus warnanya serta-merta seperti ini. Ini adalah gading yang sudah dikupas kulit luarnya. Kulit luarnya berwarna putih susu, sedangkan dagingnya nanti lama-kelamaan akan seperti ini, kuning seperti ini. Baik teman-teman, itu cara mengenali pipa gading rokok. Apabila
sabun yang terbuat dari gasing, sebetulnya cara mengenalinya seperti itu, baik pipa rokok ataupun handle keris. Kebetulan handle kerisnya saya tidak ada sampelnya, dan kebetulan juga saya tidak memiliki pipa gading yang imitasi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sebarluaskan videonya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu, tidak mudah tertipu, dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.